Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji. Awqatus sholati utawi pira-pira wektune salat. Utawi pira-pira wektune salat. Iku khamsun ana 5. Iku khamsun ana 5. Awalu waqti zuhri utawi awale wektu salat zuhur. Utawi awale wektune salat zuhur. Iku zawalus syamsi lingsire srengenge. Iku zawalus syamsi lingsire srengenge. Wa akhiruhu tawi akhire. Wa akhiruhu tawi akhire waktu zuhri. Wa akhiruhu tawi akhire waktu zuhri. Iku masyiru dhilli syai'i. Dadi bayangane suwiji-wiji. Iku masyiru dhilli syai'i dadine bayangane suwiji-wiji. Iku mislahu khabare masyir. Iku mislahu madani syai'. Iku mislahu madani syai'. Ghaira dhillil istiwa'i kang sakliyane ayang-ayange pepadan. Kang sakliyane ayang-ayange pepadan. Wa awwalu waqtil asri utawi awale wektune asar. Utawi awale wektune asar. Iku idza syara ing dalem nalikane dadi. Iku idza syara ing dalem nalikane dadi. Apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji. Apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji. Dadi iku mislahu madani syai'. Iku mislahu madani syai' utawa kullu syai'. Wa zada lan dadi tambah apa dhillu. Wa zada lan dadi tambah apa dhillu. Qalilan kelawan sithik. Qalilan kelawan sithik. Wa akhiruhu tawi akhire wektul asri. Wa akhiruhu tawi akhire waktul asri. Iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa awwalu waqtil maghribi utawi awale wektune maghrib. Utawi awale wektune maghrib utawa wektune salat maghrib. Iku ghurubus syamsi surupe srengenge.
iku ghurubus syamsi surupe srengenge wa akhiruhu tawi akhire waktul maghrib wa akhiruhu tawi akhire waktul maghrib iku ghurubus syafaqi ilangi mega iku ghurubus syafaqi ilangi mega utawa surupe mega al ahmari kang abang al ahmari kang abang titik wa awwalu waqtil isya'i utawi awale wektune salat isya utawi awale wektune salat isya iku ghurubus syafaqi ilangi mega utawa surupe mega iku ghurubus syafaqi ilangi mega al ahmari kang abang al ahmari kang abang wa akhiru tawi akhire waktul isya wa akhiruhu tawi akhire waktul isya iku tulu'ul fajri matune fajar iku tulu'ul fajri matune fajar as-sadiqi kang temen as-sadiqi kang temen sing diarani fajar shadiq wa awwalu waqtis subhi utawi awale wektune salat subuh wa awwalu waqtis subhi utawi awale wektune salat subuh iku tulu'ul fajri metune fajar as-sadiqi kang temen as-sadiqi kang temen wa akhiru tawi akhire waktu subhi wa akhiru tawi akhire waktu subhi iku tulu'us syamsi matune srengenge iku tulu'us syamsi matune srengenge al asfaqu tawi pira-pira mega al asfaqu tawi pira-pira mega iku salah satu nono telu iku salah satu nono telu ahmaru rupane mega abang ahmaru rupane mega abang wa asfaru lan mega kuning wa abyadu lan mega putih wa abyadu lan mega putih al ahmaru tawi mega abang al ahmaru tawi mega abang iku maghribun waktune salat maghrib iku maghribun waktune salat maghrib wal asfaru tawi mega kuning wal asfaru lan tawi mega kuning wal abyadu lan mega putih iku isyaun waktune salat isya iku isyaun waktune salat isya wa yuntabu ta'khiru sholatil isya wa yuntabu lan den sunahake
apa takhiru sholatil isya'i ngakhirake sholat isya apa takhiru sholatil isya'i ngakhirake sholat isya diakhirake ila ayyaghiba tumeka maring yento surup ila ayyaghiba tumeka maring yento surup apa syafaku mega al asfaru kang kuning wal abyadu lan kang putih Jadi waktu sholat itu ada 5, sama seperti sholat fardu yang jumlahnya ada 5 waktu. Yang pertama sholat duhur. Sholat duhur itu awal waktu sholat duhur itu mulai bergesernya matahari. Bergesernya matahari. Kalau di waktu siang biasanya kan lurus ya, lurus karo pas neng dhuwur sirahe sampean. Ya, itu namanya waktu istiwa. Ya, kalau sudah bergeser ke barat sedikit, ya sudah bergeser ke barat sedikit, itu namanya sudah masuk awal waktunya sholat duhur. Ini namanya zawalus syamsi. Jadi matahari sudah bergeser ke barat, bergeser sedikit. Nah, itu awal waktu sholat duhur. Kemudian akhir waktu sholat duhur itu masiru dhilli syai' mislahu ghairu dhillil istiwa. Akhir dari waktu sholat duhur itu antara suatu perkara ya, ketika berada di bawahnya matahari, itu antara perkara tersebut dengan bayang-bayangnya itu sama dalam arti semisal sampai menancapkan kayu ukurannya 2 meter ya, menancapkan kayu ukurannya 2 meter. Itu bayang-bayang kayu tersebut itu kalau diukur juga 2 meter. Jadi antara kayu dan bayang-bayangnya itu ukurannya sama. Namanya dhillu syai' mislahu. Nah, itu akhir daripada sholat duhur. Kalau bayang-bayangnya lebih panjang daripada kayu tersebut, maka itu sudah keluar dari waktu sholat duhur, sudah masuk waktunya sholat asar. Jadi semisal sama menancapkan kayu, ya, kayu ukurannya 2 meter. Neng lapangan sampean cepo. Ayang-ayange iku sampean ukur. Ya, ukur. Kalau masih sama panjangnya, ya, panjangnya bayang-bayang dengan panjangnya kayu, itu masih sama 2 meternya, itu masih terdapat di dalam waktunya sholat duhur. Berarti sholat duhur belum habis ya, masih boleh sholat duhur, tapi itu sudah akhir ya, sudah mendekati habis ya. Kalau bayang-bayangnya lebih panjang daripada kayu ukurannya, ya itu sudah masuk waktunya sholat asar. Paham ya? Jadi yang dalam sholat, kalau melaksanakan sholat awal waktu
itu termasuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Kalau di tengah-tengah waktu itu mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau di akhir waktu itu mendapatkan pengampunannya Allah. Mendapatkan pengampunannya Allah. Jadi yang lebih baik itu sholat di awal waktu. Kalau nggak bisa gimana? Yo, sebisanya di tengah bisa, di akhir bisa. Yang penting kalau bisa jangan sampai di luar waktu. Selanjutnya waktu sholat asar. Waktu sholat asar tadi dimulai dari bayang-bayang yang melebihi panjangnya ukuran. Ukurannya 2 meter, bayang-bayangnya lebih dari 2 meter. Nah, lebih sedikit saja, lebih 2 cm, 1 cm itu sudah masuk waktu sholat asar. Sudah masuk waktu sholat asar. Dillu kulli syai' mislahu wa zada qalilan. Meskipun tambahnya hanya sedikit. Akhir daripada waktu sholat asar itu ghurubus syamsi. Ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Matahari sudah tenggelam, itu tanda bahwasanya sholat asar itu sudah berakhir ya. Kemudian dilanjutkan waktu sholat maghrib. Sholat maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari, karena tadi waktu sholat asar kalau matahari sudah tenggelam itu berarti waktu sholat asar sudah habis. Kalau sudah habis sudah masuk waktu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib diawali dengan tenggelamnya matahari, diakhiri dengan hilangnya mega merah. Nah, itu akhir daripada waktu sholat maghrib. Jadi waktu sholat maghrib itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Bahkan ada yang mengatakan semisal azan dibuat wudu, dibuat persiapan, ganti pakaian, kemudian sholat, itu waktunya sudah habis. Saking sidike. Itu sholat maghrib. Selanjutnya kalau mega merah itu sudah hilang, itu masuk waktunya sholat isya. Jadi mega merah sudah hilang, itu tanda masuk waktu sholat isya. Akhir daripada waktu sholat isya itu tulu'ul fajri shadiq, sampai keluarnya fajar shadiq. Sampai keluarnya fajar shadiq itu menandakan sholat isya sudah berakhir. Waktu sholat isya sudah berakhir. Fajar itu ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Biasane yo nek ning kitabe iku sing metu iku fajar kadhib sik. Fajar kadhib lagi fajar shadiq. Fajar kadhib iku dari bawah ke atas, jadi lurus. Nah, iku fajar kadhib. Kalau fajar shadiq melintang, ya, melintang antara arah utara dengan arah selatan, celorot, langsung tambah suwe, tambah padang. Kalau fajar kadhib, ya, terangnya hanya sebentar. Pada waktu
keluarnya fajar itu saja. Celeret itu padang terus redup hilang cahayanya. Itu fajar katib. Kalau fajar sodik itu semakin lama semakin terang. Itu fajar sodik. Kalau yang keluar fajar katib itu masih boleh atau masih di dalam waktunya sholat isya. Kalau yang keluar sudah fajar sodik itu menandakan berakhirnya waktu sholat isya. Untuk agar bisa mengetahui itu melihat di tempat yang datarannya tinggi, ya sing dhuwur, sampean madhep ngetan, ya sampean ngadeg ngetan, kira-kira jam 3:30 sampean langsung munggah ning nggon sing dhuwur, ya kaya ning ndi, ning Rengit ngono, ya ning Gunung Rengit ngono sampean masih ngetan, ya iku sampean titeni wae. Yang pertama keluar itu fajar katib, setelah itu jarak beberapa saat disusul oleh fajar sodik. Ciri-cirinya seperti tadi. Kalau sudah keluar fajar sodik itu sudah masuk waktunya sholat subuh. Sholat subuh wayahe, ya. Fajar sodik sudah keluar. Akhir daripada waktu sholat subuh itu sampai keluarnya matahari sudah keluar, itu menandakan berakhirnya waktu sholat subuh. Kalau sekarang untuk mencari waktu sendiri itu sulit, ya, sulit. Sekarang dipermudah dengan adanya waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Orang-orang yang memang di situ ahli dalam ilmu falak, jadi menentukan waktu-waktunya sholat 5 waktu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun itu sudah ditetapkan. Oke. Jadi maghrib itu mulai jam berapa, isya mulai jam berapa, duhur mulai jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, itu sudah ditentukan oleh para ahli falak, ahli ru'yatul hilal. Jadi sekarang lebih mudah, gak usah ningali srengenge, gak usah ningali fajar sodik. Nah, ape salat leren golek fajar sodik ora sida salat ya. Nah, saya sekarang salat karek wudu angel nggih. Aras-arasan kadang. Ya. Kon ningali fajar sodik bareng. Ora sida salat itu. Selanjutnya mega itu dibagi menjadi 3, yaitu mega merah, mega kuning, dan mega putih. Mega merah itu berada di waktunya sholat maghrib. Berada di waktunya sholat maghrib. Kalau mega kuning dan mega putih itu berada di waktu sholat isya. Itu mega kuning dan mega putih. Jadi kalau mega sudah berubah menjadi kuning, sudah berubah menjadi putih, itu berarti sudah masuk waktu sholat isya. Wa yungdabu takhiru sholatil isya ila ayyaghibas syafaq al asfar wal abyad. Disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya mega kuning dan mega putih. Jadi kalau sholat isya itu kesunahannya malah
diakhirkan, diakhirkan. Itu sholat isya. Ganjarannya tambah wakeh. Ya. Kalau sholat-sholat yang lain itu di awal waktu. Kalau sholat isya kesunahannya malah diakhirkan. Ya. Tapi nggak boleh keluar waktu. Tidak boleh keluar waktu. Tetap harus di dalam waktunya sholat isya. Mohon paham. Dan mohon Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rabbi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.